Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini nggak pakai mukadimah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Habib Syauqi bin Thaha bin Yahya dan seluruh para guru, para kiai, para ustadz, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Al-Kafah. Jadi karena waktunya terbatas, saya hanya ingin bertanya. Saya nggak mau tausiah, nggak mau ceramah. Ingin masuk surga tidak? Ingin ya, ingin masuk surga semua kita. Jadi di majelis yang mulia ini kita bersilaturahim, kita saling memaafkan. Juga masing-masing dari kita berdoa di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Kita semoga dikumpulkan sama Allah semuanya nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin mengisahkan, karena tadi para jamaah bilangnya mau masuk surga. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Lalu waktu itu menunggu adzan dan iqamah. Rasulullah SAW bilang, wahai para sahabatku, akan datang dari pintu situ, pintu sebelah situ, seorang ahli surga. Lalu para sahabat yang lagi duduk-duduk di situ menunggu-nunggu siapa ini yang datang habis ini dari pintu ini. Ditunggu, datanglah seseorang. Enggak terkenal di kalangan sahabat, enggak begitu terkenal, tetapi termasuk sahabat Nabi SAW. Kemudian yang menarik, keesokan harinya Rasulullah ketika sedang duduk juga dengan para sahabatnya ini ngomong lagi, bicara lagi, nyampaikan lagi, wahai sahabatku, akan datang sebentar lagi dari pintu situ seorang ahli surga. Wah, sahabat kaget, penasaran loh, siapa lagi ini yang datang. Akhirnya muncul orang lagi, loh ini yang kemarin, orang ini ya kan, datang duduk ikut sholat, nggak di saf terdepan sholat, ikut sholat bareng Nabi, bareng sahabat. Besoknya lagi yang ketiga ini Rasulullah SAW duduk juga dengan para sahabatnya mengungkapkan hal yang sama, wahai para sahabatku, akan muncul dari pintu sebelah situ seorang ahli surga. Orang yang sama datang lagi. Akhirnya memang sudah menjadi tabiat atau sifat dari sahabat Nabi bersegera dengan kebaikan, melihat penasaran, ini orang kenapa dijamin masuk surga, masih hidup ini orang, tapi sudah terlontar dari Rasulullah, yang juga itu merupakan jaminan Allah juga. Kalau Rasulullah sudah menyampaikan sesuatu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, orang ini masuk surga. Akhirnya sahabat di situ, di antara kumpulan sahabat itu ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Selesai semua, sahabat ini pulang diikuti, penasaran amalan apa yang membuat orang ini masuk surga, jadi ahli surga. Diikuti sampai di rumahnya. Abdullah bin Umar ini berpikir, kira-kira gimana caranya saya biar bisa tahu nih amalan sahabat Nabi ini. Akhirnya membuat skenario, ketok pintunya, wahai hamba Allah, wahai saudaraku, wahai sahabat Nabi, aku ini sedang cekcok, ada bertengkar sama ayahku. Boleh nggak saya nginap di rumahmu 3 hari? Oh silahkan masuk. Alhasil si sahabat tadi menerima tamu Abdullah bin Umar ini melihat nih amalannya apa. Hari pertama, malam pertama dilihat orang ini kok biasa-biasa aja, ya sholatnya gitu, bangunnya tahajud, zikir, pagi ikut sholat sama Nabi, pulang lagi. Tapi Ibnu Umar berpikir, oh mungkin besok hari kedua ada amalan yang spesial ini. Hari kedua sama juga,
standar. Kalau Ibnu Umar bilang ini amalannya amalan standar ini. Sahabat semua juga sudah melakukan amalan ini nih. Kok nggak ada yang spesial? Oh mungkin besok hari ketiga. Siapa tahu dia melakukan amalan yang luar biasa ini, sahabat. Sampai hari ketiga dilihat kok nggak ada amalan yang spesial. Akhirnya sudah Ibnu Umar, ya sudahlah, saya tak pamitan aja. Wahai hamba Allah, wahai saudaraku, saya mau pamit. Terima kasih, saya sudah nginep 3. Sebenarnya saya itu tidak bertengkar, nggak ada cekcok sama saya punya ayah, ini tidak ada. Cuman saya itu pengen tahu amalan kamu ini apa. Karena sebelum saya ke sini, Rasulullah mengabarkan bahwa kamu itu ahli syurga. Wahai Abdullah bin Umar, ya saya seperti ini aja orangnya. Yang kamu lihat ya saya seperti ini. Ya sudah, Abdullah bin Umar pulang. Di jalan mau pulang, orang tadi ingat, oh iya saya punya satu amalan. Dikejar langsung, Abdullah bin Umar, saya ingat, panggil. Oh ya, apa amalannya? Saya pengen tahu. Kok bisa jadi ahli surga? Jadi saya itu sebelum tidur, sebelum meletakkan kepala saya di bantal, katakan oleh sahabat tadi, saya ingat-ingat hari ini nih saya buat salah sama orang nggak? Atau saya ada salah sama orang atau ada orang salah sama saya nggak? Kalau ada saya lihat orang apa, saya maafkan. Kalau ada saya salah sama orang, saya akan datangi, saya akan minta maaf. Jadi semua urusan dengan manusia, saya orang salah saya maafkan, ada saya salah saya datang minta maaf. Saya tidak tidur kecuali sudah plong semuanya udah hilang. Waktu Ibnu Umar, oh ini amalannya ternyata. Amalannya adalah saling memaafkan. Ada riwayat mengatakan bahwa dia juga tidak dengki sama orang, dia tidak iri sama orang. Walhasil urusan sama orang nggak ada. Dan kita bersyukur pada malam hari ini ada acara halal bi halal. Kita silaturahim, kita saling memaafkan. Semoga dihitung oleh Allah sebagai ganjaran, pahala bagi kita, titik balik bagi kita dari bulan Ramadan menuju ke bulan berikutnya yang lebih baik, sampai nanti kita ditakdirkan insya Allah meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Memang luar biasa. Dan jangan lupa ketika kita mendengarkan suatu hadis atau Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, Allah sudah menjadi contoh. Dan tadi saling memaafkan itu tergolong sebagai suatu akhlak yang mulia. Kita bangga sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memang betul-betul berada di budi pekerti yang sangat agung. Betul-betul tinggi. Ini bukan orang ngomong ke orang nih. Allah Sang Khalik bilang kepada Rasulullah SAW. Kalau orang muji orang masih ada ingin ada kepentingan atau apa. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulullah merupakan uswah seperti tadi yang diceritakan oleh Kiai Lukman. Bagaimana waktu kejadian Rasulullah sebelum meninggalnya, apa yang ada urusan, Rasulullah memberikan contoh, akhirnya ditiru oleh para sahabatnya. Kita sering baca maulid sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Betul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik pencipta, sebaik-baik penciptaan yang baik dan juga budi pekertinya yang baik. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran, sesuai pas dah sama Al-Quran. Wasimatuhul ghufran, dan sudah menjadi tabiatnya sifatnya Rasulullah al-ghufran, ngampuni orang. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau obral maaf, selalu memberikan maaf kalau itu berkenaan dengan pribadinya Rasulullah. Jadi kita sudah ada uswah yang baik. Itu saja yang kita bisa sampaikan Pak Ustadz. Mohon maaf ya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.